Shalom Jemaat Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi saudara yang masih merayakannya. Biarlah pada tahun baru Imlek ini, kasih Tuhan Yesus boleh dikenal dan diterima oleh seluruh anggota keluarga masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa. Biar Roh Kudus pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjabarkan firman. Roh Kudus bimbing kepada hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya. Terima kasih Tuhan. Berbicara kepada kami siap mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sampai pada pembahasan kita dalam Wahyu 1 ayat 7 sampai 8. Wahyu 1 ayat 7 8 dikatakan demikian. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Lalu sekalian kita bertanya, Tuhan datang nanti dengan awan-awan. Maksudnya apa? Kalau kita mempelajari belakangan ini, orang-orang mengetahui bahwa yang disebut awan itu ada semacam 3 lapisan. Ya, ada low yang rendah, ada yang lapisan di tengah middle, kemudian ada lapisan yang high yang atas, ya, dengan namanya masing-masing. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang mana? Yang atas, yang tengah atau yang bawah? Saya pikir saudara, pengertian Yesus datang dengan awan-awan mempunyai arti Yesus datang dalam kemuliaannya. Yesus datang dalam kemuliaannya. Dia bukan lahir lagi di kandang yang hina 2000 tahun yang lalu, tapi dia akan datang sebagai raja segala raja, diiringi oleh para malaikatnya di surga. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Itulah maksudnya ia datang dengan awan-awan. Bapak sekalian, nah pada waktu kitab Wahyu ditulis, umat Tuhan itu sedang dianiaya. Sehingga mereka sangat perlu penghiburan dan sangat perlu penguatan. Karena mereka sedang dianiaya oleh pemerintah Romawi pada waktu itu, oleh sebagian masyarakat waktu itu. Mereka butuh penghiburan dan butuh penguatan. Kalau sekalian dikatakan, Jesus Christ is the King of Kings, the Lord of Lords. Yesus Kristus adalah Raja dari atas segala raja. Dan Tuhan di atas segala yang dipertuan. Lalu sekalian, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa di atas sang kaisar Romawi yang ada satu kaisar dari kaisar, raja segala raja, itu Tuhan Yesus, yang tidak pernah turun tahta. Nero pernah kita dengar kisahnya, Domitianus pernah kita dengar kisahnya, tapi di manakah mereka? Mereka sudah tidak ada. Mereka pernah beberapa tahun diizinkan Tuhan untuk bertahta di kerajaan Romawi, kaisar Romawi pada waktu itu. Tapi sekarang mereka sudah tiada. Tapi Tuhan Yesus nggak pernah turun tahta. Dan kuasanya adalah untuk selama-lamanya. Forever and ever. Karena dialah Raja segala raja. Dialah Tuhan dari segala Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekalian bagi umatnya, janji kedatangan Yesus yang kedua adalah suatu berita yang sangat membahagiakan. Oh puji Tuhan. Kita bisa berkumpul pada saat ini. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan. Walaupun bagi sebagian mereka mungkin sedang mengalami tantangan, kesulitan, penyakit, aniaya bahkan. Sekalian. Tapi kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang sudah mati, bangkit dan tidak mati lagi. Yesus yang berjanji akan datang kembali yang kedua kali. Itulah berita yang sangat membahagiakan. Namun bagi orang-orang yang memusuhinya, janji itu adalah ancaman yang luar biasa. Dikatakan dalam ayat yang ke-7, semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Akan meratapi dia, semua bangsa. Sekarang itu suatu hal yang kita perlu tahu. Nah saudara sekalian, janji yang kita baca tadi ini paralel dengan Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Dan ayat 7, 13, 14, yakni suatu penglihatan yang diberikan kepada Nabi Daniel. Nah, kalau sudah lihat
Ada 4 binatang di situ. Kerajaan Babylon digambarkan sebagai singa dengan sayap Raja Wali. Sudah lihat, singa dengan sayap Raja Wali. Dalam Daniel 7 ayat 4. Yang kedua adalah kerajaan Persia yang digambarkan sebagai beruang. Daniel 7 ayat 5. Kemudian kerajaan Yunani yang digambarkan sebagai macan tutul dengan 4 sayapnya. Kita lihat Daniel 7 ayat yang ke-6. Dan kerajaan Romawi digambarkan sebagai binatang yang mengerikan dengan 4 gigi besar dari besi. Daniel 7 ayat 7. Sudah lihat gambar itu? Ya, gambar yang menyimbolkan Babilonia, Persia, Yunani, dan terakhir Romawi. Lalu sekalian, nah perhatikanlah keempat kerajaan itu digambarkan sebagai binatang buas. Sekalian, 4 kerajaan itu digambarkan sebagai binatang buas. Sekalian, memang sekalian, tingkah laku manusia yang berdosa bisa seperti binatang buas, bahkan bisa lebih menakutkan dari binatang buas. Saya ulangi lagi. Tingkah laku manusia yang berdosa bisa lebih menakutkan dari binatang buas. Sebab manusia punya intelek yang bisa merancang. Sudah ingat akan Hitler yang pernah dicatat sebagai pemimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua waktu lalu? Oleh perintahnya 6 juta lebih orang Yahudi mati, binasa. Maaf, binatang buas macam apakah yang pernah membunuh 6 juta orang lebih? Memang manusia dengan kemampuan inteleknya bisa merancang hal yang baik, tapi kalau dikendalikan oleh dosa bisa merancang hal yang jelek dan membahayakan. Oh, sesekali kita perlu pahami ini. Lalu kemudian dikatakan, lalu kekuasaan binatang-binatang itu dicabut. Kekuasaan binatang-binatang itu dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Yang menentukan siapa? Ya Tuhan, the Lord of History, Tuhan dari sejarah. Pada saat yang ditentukan oleh Tuhan, ya mereka selesai. Kerajaan Babilonia selesai, Persia selesai, sekalian Yunani selesai, dan Romawi selesai. Tuhan yang menentukan, Tuhan yang mengatur. Kalau Tuhan lihat sesuatu kerajaan sudah jahat, Tuhan bilang ya sudah berhentilah kamu. Lalu sekalian di sini kita melihat Tuhan yang menjadi the Lord of History, Tuhan di atas segala, dari sejarah manusia. Lalu sekalian, dikatakan binatang buas keempat, yaitu Romawi, yang melambangkan Romawi itu pun dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Sekarang tidak ada lagi kerajaan Romawi, ya. Kerajaan Romawi itu sudah habis sudah. Itu hanya sejarah, ya. Karena Tuhan yang mengontrol, the Lord of History, Tuhan sejarah. Kekaisaran Romawi itu tercatat dari tahun 31 BC, before Christ, sebelum Masehi, sampai 476 Masehi. Ya, cukup lama juga ya, selama 5 abad ya, tapi selesai sudah. Terus sekalian, memang dalam sejarah sudah terbukti 4 kerajaan besar itu sekarang tinggal kenangan saja. Hanya tinggal kenangan saja. 4 kerajaan yang bersejarah itu. Terus sekalian dikatakan kemudian Daniel melihat seorang seperti anak manusia, bukan binatang buas, seperti anak manusia. Tampak datang dengan awan-awan dari langit sebagai simbol kemuliaan. Awan-awan itu sebagai simbol kemuliaan. Anak manusia bukan disimbolkan dengan binatang buas lagi. Tampak datang dengan kemuliaannya. Ya, terus sekalian, ia datang kepada yang lanjut usianya. Ini gak simbol, ya bahasa simbol nih. Ini yang lanjut usia itu lambang daripada pribadi yang berhikmat. Jadi orang-orang zaman dahulu tuh menganggap orang yang berlanjut usia yang sudah rambut putih itu itulah orang yang sudah banyak makan asam garam, ya. Itulah simbol yang berhikmat, ya. Yaitu Allah Bapa itu. Orang yang lanjut usia itu maksudnya secara simbolis menuju pada pribadi yang berhikmat,
yakni Allah Bapa. Sekalian, Sang Anak Manusia itu diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai Raja yang disembah oleh orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Sang Anak Manusia itu yaitu Tuhan Yesus itu diberikan kekuasaan. Makanya Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Yesus berkata, "Kepadaku," kata Yesus, "telah diberikan kuasa di bumi maupun di surga." Makanya Tuhan Yesus yang diberikan kuasa itu memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil, menjadi saksi-saksi Tuhan. Itu perintah Tuhan, amanat agung sebelum beliau naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Tapi Sang Anak Manusia itu Yesus itu memang dalam Daniel 7 itu adalah pribadi yang diberi kekuasaan. Dalam Wahyu 1 juga adalah pribadi yang diberikan kekuasaan, kemuliaan sebagai Raja yang disembah oleh orang-orang dari segala bangsa, dari segala bangsa. Bukan hanya Amerika, bukan hanya Eropa, tapi dari segala bangsa. Orang Arab juga, ya, orang Asia juga, orang Eskimo juga, dari segala bangsa. Kemudian sebagai Raja yang disembah oleh orang-orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa, akan mengabdi kepada Yesus. Dan sekarang sedang terjadi dan akan terus terjadi, dan nanti akan pada puncaknya pada waktu Yesus datang kedua kali. Puji Tuhan. Ya. Kekuasaannya kekal. Kaisar Romawi nggak kekal. Kekuasaan Yesus itu kekal dan tidak lenyap, dan kerajaannya tidak musnah. Kontras sekali dengan kerajaan dunia. Kontras sekali dengan kerajaan dunia. Kerajaannya tidak musnah. Puji Tuhan. Ya, saudara sekalian. Nah, di dalam keempat kitab Injil, Yesus sering disebut sebagai anak manusia. Dia menggenapi nubuat dalam Daniel 7 itu. Yesus sering disebut sebagai anak manusia. Misalnya ambil contoh, lihat Markus 10 ayat 45. Yesus berkata apa? Karena anak manusia itu dirinya sendiri juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, yaitu tebusan bagi banyak orang. Pada kedatangan pertama, Yesus rela memberikan nyawanya di atas salib. Ya, tebusan bagi banyak orang. Berapa banyak orang? Kita nggak tahu. Berapa juta, berapa miliar, kita nggak tahu. Tapi dikatakan banyak orang. Ya, tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Dikatakan maksud dari julukan itu, dia adalah model yang sempurna. Jadi julukan dari Yesus sebagai anak manusia itu mempunyai arti beliau, yaitu Yesus, adalah model yang sempurna dari kehidupan setiap manusia. Harusnya setiap manusia, saudara dan saya, itu mempunyai model hidup, mempunyai model sifat, sikap seperti Yesus. Seperti Yesus. Seharusnya setiap manusia itu bermoral seperti Yesus. Dalam kasihnya, keadilannya, kesuciannya, kejujurannya. Ya, itulah. Setiap ayah, setiap manusia, setiap pemimpin bangsa, pemimpin daerah, itu sebenarnya harus mempunyai ideal. Satu tokoh yang ideal, yaitu Yesus. Dalam hal kasih, keadilan, kesucian, kejujuran, dan lain-lain. Puji Tuhan. Ya. Katakan dalam ayat 7b, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, yang pernah menganiaya dia, akan melihat dia datang dalam kemuliaan. Sekalian, dalam kemuliaan. Ya. Dikatakan setiap mata. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mereka yang tinggal di belahan bumi yang lain? Kita di Indonesia ada di belahan bumi di sini, tapi apakah yang dilihat oleh orang Indonesia bisa dilihat oleh orang yang di Amerika, bisa dilihat oleh orang yang tinggal di benua Afrika dan lain-lain? Masalahnya gitu. Kalau dikatakan Tuhan berkata, firman-Nya berkata, setiap mata akan melihat dia, pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang tinggal di belahan bumi yang lain? So sekalian, Yesus datang dalam kemuliaan diiringi oleh malaikat-malaikat yang meniup sangkakala. Ya, sekalian, bagaimana melihat kedatangan Yesus secara fisik yang kedua kali? Kalau Yesus datang di, misalnya ambil contoh di, kita tidak tahu ya tepatnya secara jelas, tapi Yesus akan di satu, misalnya kalau kita lihat Yesus datang di
satu negara. Bagaimana dengan negara lain di benua lain? Apakah bisa melihat kedatangan Yesus? So sekalian, Tuhan sudah mulai menjawab pertanyaan itu. Dengan apa? Dengan adanya TV, dengan adanya siaran dari satelit. Maka kita melihat, hanya beda beberapa detik saja. Apa yang terjadi di benua itu akan dilihat oleh benua yang lain. Maksud sekalian, apakah ini caranya Tuhan? Mungkin ini caranya Tuhan. Tuhan toh memberikan hikmat kepada manusia. Ya, sekarang makanya firman Tuhan berkata, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Katakan dalam ayat 7c, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Sekalian, semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Sekalian, ada dua macam respon dari manusia terhadap peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Apa ya? Dua macam respon. Respon pertama adalah menyambutnya dengan harapan dan sukacita besar. Oh, puji Tuhan, glory, haleluya. Menyambutnya. Sekalian, kalau kita lihat dalam Wahyu 22 ayat 20, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Tapi segeranya menurut versi waktunya Tuhan. Beda dengan versi waktunya manusia. Ya, Yesus berkata, aku datang segera. Amin, kata Rasul Yohanes ya, datanglah Tuhan Yesus. Jadi umat Tuhan di segala bangsa, ya, di segala bagian di dunia ini berkaitan dengan rencana kedatangan Yesus yang kedua, umat Tuhan menyambutnya dengan harapan dan sukacita besar. Puji Tuhan, datanglah Tuhan. Ya, tapi reaksi yang kedua adalah apa? Rasa takut besar. Wahyu 6 ayat 16, rasa takut besar. Dikatakan kepada gunung-gunung dan batu-batu itu mereka berteriak, orang-orang menolak Tuhan ya. Mereka berteriak, timpalah kami, sembunyikanlah kami dari pandangan Dia yang duduk di atas tahta dan dari amarah anak domba itu. Orang-orang menolak Tuhan Yesus akan bereaksi dengan ketakutan besar, bukan dengan harapan dan sukacita besar, dengan takut besar. Kenapa? Karena mereka menolak akan kedatangan Yesus. Ya, kayak mereka membenci, mereka menolak akan juru selamat itu. Sehingga mereka begitu takut, ya. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu, mereka berteriak, timpalah kami, sembunyikan kami dari pandangan Dia yang duduk di atas tahta dan dari amarah anak domba itu. Lalu sekalian, selanjutnya, kalau kita memperhatikan dua respon ini, di manakah kita berada? Respon macam apa? Saya merindukan saudara yang mendengarkan khotbah ini mempunyai respon seperti yang pertama, menyambut rencana kedatangan Yesus yang kedua dengan harapan dan sukacita besar. Puji Tuhan. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Akulah yang pertama dan yang terakhir, kata Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang ada seterusnya, yang maha kuasa. Kalau kita lihat dalam terjemahan lain, ya, dalam Contemporary English Version dikatakan, the Lord God says, Tuhan Allah berkata, I am Alpha and Omega. Akulah Alpha dan Omega. The one who is. Oh, seorang yang adalah and was. Nah, kalau dalam bahasa kita nggak punya tenses ya, tapi dalam bahasa Inggris ada tenses. The one who is itu present, and was past tense, and is coming future yang akan datang. I am God all power. Akulah Allah yang maha kuasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena biarlah kita kalau merenungkan firman, kita khusus sebagai saudara yang berkhotbah, jangan lupa bandingkan dengan terjemahan aslinya, ya, dengan atau minimum dengan beberapa tulisan bahasa Inggris yang versi yang kita ketahui di seluruh dunia ini. Terus sekalian, nah, kalau saudara mau tahu simbol alfa itu seperti apa dalam abjad Yunani? Alfa itu seperti ini. Nah, inilah alfa. Lalu omega seperti apa? Nah, ini simbolnya. Inilah simbol dalam Yunani. I am alpha and omega. Ya, akulah yang awal dan yang akhir. The one who is and was and is coming. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya.
Terus sekalian, Yesus kembali mengulangi ucapan sebelumnya. Ya, Dia Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Who is, who was, and who is to come. Berarti ya Dia yang kekal. Who is, who was, and who is to come. Sama pribadinya. Berarti beliau itu kekal. Ya, bandingkan dengan pasal 1 Wahyu ayat yang keempat. Puji Tuhan. Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang dari kekal sampai kekal. Ya, sekalian puji Tuhan. Nah, dikatakan, kalau kita perhatikan ini adalah Kaisar Domitianus yang pernah memerintah pada waktu Rasul Yohanes menerima surat Wahyu ini. Ya, sekalian Domitianus pernah 15 tahun memerintah. Ya. Hal ini kontras sekali dengan kekuasaan Kaisar Domitianus yang pernah mengklaim diri sebagai Tuhan dan Allah. Oh, berani-beraninya dia. Ketika dia sedang jaya, dia pernah mengklaim diri sebagai Tuhan dan Allah. Tetapi sayang, kekuasaannya hanya sementara 15 tahun saja. 15 tahun saja. Ya. Domitianus hidup 24 Oktober tahun 51 sampai 18 September 96. Jadi usianya 45 tahun. Tapi dia jadi kaisar dari tahun 81 sampai 96 Masehi. Jadi cuma 15 tahun. Dia sudah meninggal. Dia dibunuh. Ya, dibunuh oleh bawahannya. Nggak perlu takut dengan yang sementara. Ya, ini kita perlu paham. Ya. Dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Itu kata Tuhan. Takutlah terutama kepada Dia, yaitu Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Makanya kita perlu lebih takut kepada Tuhan yang bisa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Oh, kita puji Tuhan. Kita percaya pada Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan jiwa kita dan akan memberikan kita tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Puji Tuhan. Ya. Sekalian, tidak berarti umat Tuhan boleh menjadi warga negara yang memberontak terhadap pemerintah. Bukan begitu ya. Ya, kalau kita ugal-ugalan saja. Ya, bukan begitu artinya. Ya, tetapi artinya adalah dalam Roma 13 ayat 1 dikatakan setiap orang haruslah taat kepada pemerintah. Taat. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaan dari Allah. Itu kata Paulus dalam Roma 13 ayat 1. Kita sebagai umat Tuhan harus taat kepada pemerintah. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak mendapat kekuasaan dari Allah. Namun, kita ingat juga Kisah Rasul 5 ayat 29. Tapi Petrus dan Rasul-Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini kita perlu paham. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah konklusinya. Puji Tuhan. Ya. Terus sekalian dikatakan dalam ayat 8c, yang maha kuasa. Terus sekalian, Yesus juga adalah Allah yang maha kuasa. Dalam bahasa aslinya adalah Pantokrator. Pantokrator itu artinya yang maha kuasa. Apa artinya? Berarti Dia berkuasa atas segala sesuatu. Dia mengontrol segala sesuatu. Dan segala sesuatu berada dalam genggaman tangannya. Segala sesuatu berada dalam genggaman tangannya. Dia mengontrol segala sesuatu. Ya, sekalian. Pada zaman Rasul Yohanes hidup, memang nggak ada satu kerajaan pun di dunia waktu itu yang bisa bertahan melawan kerajaan Romawi. Memang sejarah menyatakan demikian. Sekalian, apalagi kelompok kecil dan lemah dari orang-orang Kristen nggak bisa. Ya, nggak bisa mengalahkan kerajaan Romawi. Mereka nggak ada apa-apanya di hadapan sang kaisar. Orang-orang Kristen waktu itu adalah orang-orang yang dianggap lemah. Ya. Namun, puji Tuhan, ada pribadi yang lebih besar dari sang kaisar dan dari kerajaan Romawi. Ada pribadi yang lebih besar. Sekalian, Dia adalah Tuhan Yesus yang maha kuasa. Beliau hanya menertawakan segala keangkuhan para pemimpin bangsa waktu itu. Seperti kita lihat dalam Mazmur 2. Ya, Tuhan yang di surga hanya menertawakan segala keangkuhan pemimpin bangsa waktu itu.
Dalam Mazmur 2 ayat 2, raja-raja dunia bangkit serentak dan para penguasa bermufakat melawan Tuhan dan raja pilihannya. Dari tahtanya di surga Tuhan tertawa dan mencemoohkan rencana mereka. Rencana manusia yang menentang kehendaknya ya, ditertawakan saja. Lalu mereka dibentaknya dengan marah dan dikejutkan dengan murkanya. Tuhan di surga itu maha kuasa. Maha kuasa. Puji Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya kita pelajari sikap yang seharusnya umat Tuhan terhadap pemerintah yang di atasnya. Sekalian, nah ini penting sekali. Dalam Kisah Rasul 5 ayat 29 ya. Tapi Petrus dan Rasul itu menjawab katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kepada manusia, pada pemerintah kita taat. Tapi jikalau ada aturan yang ditentukan oleh pemerintah manusia itu bertentangan dengan aturan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, maka kita perlu menyuarakan suara kenabian. Kita perlu berkata, Pak maaf, aturan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan yang kami percayai. Mohon kebijaksanaan dari Tuhan untuk kita bisa menyuarakan suara kenabian kepada pemerintah. Ya, biarlah Roh Kudus memakai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu lagu yang sudah lama kami alumni Saat menyanyikannya di kampus kami masing-masing dan di tempat kami di gereja kami masing-masing di dalam pelayanan kami. Biarlah lagu ini jadi berkat bagi kita semua. Saya akan menyanyikan lebih dahulu, saudara akan menyusulnya. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru. Bait yang kedua saudara. Ku mau kasih akan Allah dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku, ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Bait yang pertama lagi. Ku mau setia karena ku dipercaya, ku mau suci karena ku dikasih, ku mau gagah menanggung segala susah, ku mau berani menghadap seteru, ku mau berani menghadap seteru. Bait yang kedua. Mau kasih akan Allah dan manusia, ku mau berserah raga jiwa harta, selalu syukur Yesus mati bagiku, ku mau puji sebab rahmat telah diberi, ku mau puji sebab rahmat telah diberi. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan
kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang sudah rela berkorban bagi kami. Kasih-Mu yang luar biasa, yang memberikan nyawa-Mu dan darah-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, untuk lebih mencintai dan setia dan mengasihi Engkau. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Siapkan hati hamba-Mu, siapkan para pelayan, siapkan setiap jemaat, baik yang di gereja maupun di rumah, untuk menerima roti dan anggur ini. Terima kasih, dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan dulu sekalian, kita akan menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus.